Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya mau mengajak saudara belajar sesuatu yang penting sekali. Saya memulainya dengan membaca Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Hari ini saya ingin memberikan sebuah peringatan kepada kita. Jangan mentang-mentang. Ya, penting sekali kita memahami firman Tuhan ini. Jangan mentang-mentang. Raja Nebukadnezar pernah mentang-mentang. Ditulis di dalam kitab Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-30, dia berkata begini. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Dia berkata, aku yang bangun itu. Nah, hasilnya apa? Daniel berkata dalam Daniel 4 ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita betul-betul merenungkan kalimat yang singkat yang saya katakan ini tadi. Janganlah kita mentang-mentang. Sebab Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, selain daripada tentang Nebukadnezar, juga ada sebuah kisah di Alkitab. Dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Saya bacakan beberapa ayat saudaraku untuk kita bisa memahaminya. Ayat yang kedua, pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamarnya. Lalu dia sakit saudaraku. Lalu dia berdoa kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Itu dicatat di dalam ayat yang ketiga. Karena dia berdoa kepada Zebub, Baal Zebub di Ekron, ayat keempat berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia yang menyampaikan firman Tuhan itu. Perkataan itu sudah demikian keras, karena engkau pergi ke Baal Zebub, engkau akan mati. Raja Ahazia merasa, ya, ada yang salah yang sudah kami lakukan. Lalu dia berkata, pergi, kejarlah nabi Tuhan itu, orang Tisbe itu. Maka dikirimnya seorang perwira dan 50 anggota pasukan dibawa oleh perwira itu kepadanya. Lalu perwira itu datang dan berkata kepada Elia, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Elia berkata, kalau benar, ayat yang ke-10, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka mereka semuanya habis dimakan api itu. Kejadian itu berlaku untuk yang kedua kalinya. Sekali lagi, seorang perwira dengan 50 orang menyertainya kembali habis terbakar. Namun raja kembali mengirimkan satu orang perwira dengan 50 pasukannya. Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihnya kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarkanlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis
kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka. Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dengan dia. Jangan takut kepadanya. Lalu terbangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Saudara kan dikasihi Tuhan. Ada 3 perwira yang dikirim oleh raja supaya minta tolong kepada Elia. Perwira yang pertama bersama dengan pasukannya mati habis terbakar. Perwira yang kedua pun mati habis terbakar. Ketika dia berkata, "Hei abdi Allah, turunlah." Tapi perwira yang ketiga tidak mati terbakar. Apa yang menyebabkan, saudaraku? Karena mentang-mentang. Karena congkak, sombong. Apa yang membuat kita sering mentang-mentang? 1, kita sering sekali mentang-mentang dan sombong karena kuasa orang yang mengutus kita, atau orang yang membackup kita, atau orang yang mendukung kita, kita sangat andalkan. Kita percaya dengan memakai nama orang itu, kita akan berhasil. Yang kedua, kita sering sekali mentang-mentang karena kita punya pangkat, karena kita punya kuasa, kita punya kekayaan, kita punya jabatan. Lalu kita berpikir dengan itu semua orang bisa kita atur seenaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita sekalipun punya pangkat sebagai perwira, namun tetap rendah hati, di sana kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hindari sikap yang mentang-mentang. Jangan mentang-mentang saudara punya uang, lalu saudara menganggap semua orang bisa saudara atur. Bahkan pendeta pun saudara bisa atur. Tidak, saudaraku. Jangan karena kita punya jabatan, lalu semua orang kita anggap lebih rendah daripada kita. Tidak, saudaraku. Semua itu Tuhan yang atur. Kita ini, kata Yesaya 2 ayat 22, tidak lebih daripada hembusan nafas. Kita bukan siapa-siapa. Saya ingin menutup dengan berkata dalam Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong, yang mentang-mentang, akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Tapi biarlah, seperti kata pemazmur tadi, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tapi biarlah kami bermegah hanya dalam nama Tuhan, Allah kita. Jangan mentang-mentang, jangan sombong, tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati.